Bab 1081. Apakah semua pemilik toko barang antik sebaik ini? Pria parubaya yang berjalan di tengah adalah Wei Changfeng. Dia telah menerima laporan dari manajer umum Liu Zongcheng bahwa Ye Feng telah datang ke kantor penjualan Changfeng Real Estate mereka, jadi dia segera berganti pakaian dan bergegas. Dalam perjalanan ke sini, dia sangat gugup. Sepupunya yang mengecewakan telah menyinggung Tuan Ye. Mungkinkah dia ke sini untuk membalas dendam? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Dia sudah meminta maaf dan memberikan kompensasi 100 juta yuan. Ye Feng seharusnya tidak begitu dendam, kan? Tetapi apapun yang terjadi, dia harus datang sendiri. Lu Xiaolu juga menatap Wei Changfeng dengan terkejut. Wah, ini bos Changfeng Real Estate. Meskipun agak tua, dia masih cukup tampan. Kalau aku bisa berpegangan erat pada paha ini, aku akan punya banyak rumah untuk ditinggali. Mata Lu Xiaolu berbinar. Sudah Wang, si udik ini, jelas tidak bisa diandalkan. Dia sudah mulai mencari mangsa berikutnya. Aku tidak menyangka akan bertemu Wei Changfeng hari ini. Aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Lin Qianqian juga terkejut. Dia dulunya bekerja di bidang manajemen properti, jadi tentu saja dia tidak asing dengan tokoh besar di industri real estate di Yangcheng ini. Ia bahkan pernah membeli autobiografi Wei Changfeng sebelumnya dan tahu persis sejarah bisnisnya. Wei Changfeng bisa dibilang setengah idola baginya. Meskipun ia telah beralih profesi ke barang antik, ia tetap mengagumi Wei Changfeng. Rasanya seperti seorang penggemar melihat seorang idola. Dia sepertinya sedang menuju ke arah kita. Bukankah itu berarti aku punya kesempatan untuk mendekati Tuan Wei? Ketika Lu Xiaolu melihat Wei Changfeng dan rombongannya berjalan mendekat, ia langsung sangat gembira. Kemudian, ia melihat langkah kaki Wei Changfeng semakin cepat. Mungkin ia terlalu cemas sehingga tidak menyadari langkahnya. Ia tersandung sekotak pamflet di tanah. Beberapa bawahan di sampingnya cepat bereaksi dan buru-buru mendukungnya. Namun Wei Changfeng sama sekali tidak peduli. Ia segera menghampiri Ye Feng. Tuan Ye, mengapa Anda di sini? Ketika Lin Qianqian dan Lu Xiaolu melihat pemandangan ini, mata mereka langsung terbelalak kaget. Lin Qianqian selama ini fokus mengelola Maple Leaf Pavilion, tetapi ia tidak tahu banyak tentang bisnis Ye Feng yang lain. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Wei Changfeng, tokoh besar industri real estate di Yangcheng, akan datang sendiri menemuinya. Terlebih lagi, orang dapat melihat bahwa Wei Changfeng sedikit bingung di depan Ye Feng. Ini bukan pertemuan antara teman atau rekan bisnis. Lebih seperti tuan dan pelayan. Adapun Lu Xiaolu dan Su Dawang, rahang mereka hampir ternganga. Bukankah orang ini pemilik toko barang antik? Kenapa bahkan petinggi di industri real estate begitu menghormatinya? Apakah semua pemilik toko barang antik begitu bereputasi saat ini? Bahkan orang banyak di sekitarnya melihat kejadian ini dengan bingung. Siapa pemuda itu? Tuan Wei tampaknya sangat menghormatinya. Ya, melihat ekspresi Tuan Wei, sepertinya dia agak takut pada pemuda ini. Saya benar-benar tidak kenal orang ini. Mungkinkah dia tuan muda dari keluarga besar di Yangcheng? Seharusnya tidak, kan? Tuan muda dari keluarga mana di Yangcheng yang pantas dihormati Tuan Wei? Mungkinkah ini generasi kedua dari seorang pemimpin besar? Ini sangat mungkin. Ye Feng juga sedikit terkejut dengan kedatangan Wei Changfeng. Aku kesini cuma sama teman. Apa perlu ribut-ribut begini? Mendengar kata-katanya, Wei Changfeng langsung menghela napas lega. Untung saja dia tidak datang untuk membuat masalah. Haha, Tuan Ye datang langsung untuk memandu pekerjaan. Saya memang harus bergegas ke sana. Ye Feng tersenyum dan menepuk bahunya. Proyek Tuan Wei sangat sukses, aku iri. Wei Changfeng langsung salah paham dan memanggil manajer umum Liu Zongcheng. Manajer umum Liu, apartemen mana yang terbaik di gedung kita? Liu Zongcheng buru-buru menunjuk salah satu model. Ini raja gedung kita. Wei Changfeng menatap model itu dan menunjuk ke lantai dengan pemandangan terbaik. Apakah lantai 29 sudah terjual? Liu Zongcheng mengangguk. Suite ini langsung terjual seharga 15 juta. Wei Changfeng segera melambaikan tangannya. Segera hubungi penyewa di lantai 29. Kami bersedia membeli kembali suite ini dengan harga tinggi dan memberikannya kepada Tuan Ye. Lin Qianqian dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Ya ampun, suite gratis. Atau rumah seharga 15 juta. Lu Xiaolu tak percaya. Ia bahkan curiga bahwa Tuan Wei ini disewa oleh Ye Feng untuk bertindak. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin tidak mudah untuk membuat orang penting seperti Wei Changfeng mau bekerja sama dengannya. Apapun yang terjadi, itu membuktikan bahwa Ye Feng bukan sekadar pemilik toko barang antik. Orang yang bisa menghabiskan 15 juta untuk membeli suite itu seharusnya juga seorang bos besar. Jika mereka ingin membelinya kembali, mereka mungkin harus menghabiskan setidaknya 20 juta yuan, dan mereka harus berutang budi yang besar. Lin Qianqian segera menganalisis. Dia terkejut ketika memikirkannya. Sebuah hadiah, senilai lebih dari 20 juta yuan, bukankah hadiah ini terlalu murah hati? Ya Tuhan,
Kian, katakan yang sebenarnya, apa pekerjaan Ye Feng ini? Kurasa tidak semudah menjadi pemilik toko barang antik, kan? Tatapan Lu Xiaolu pada Ye Feng berubah. Lin Kian terbatuk-batuk. Sebenarnya, aku tidak yakin seberapa besar bisnisnya. Ngomong-ngomong, omset tahunan toko barang antik kami lebih dari 1 miliar. Kaki Lu Xiaolu lemas, dan ia hampir terjatuh ke tanah. Berapa? 1 miliar. Ia mengira bahwa sebuah toko barang antik paling mahal nilainya 1 juta dolar. Dia tidak menyangka itu menjadi bisnis besar dengan omset tahunan lebih dari 1 miliar yuan. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar pohon besar. Dia benar-benar terus-menerus mengetuk pohon leher bengkok Sudawang. Bodoh sekali. Orang-orang yang menonton acara itu juga terkejut dengan kata-kata Wei Changfeng. Kau dengar itu? Tuan Wei benar-benar akan memberikan rumah senilai 15 juta kepada pemuda ini. Itu penthouse-nya. Kita bahkan tidak bisa merebutnya. Sudah banyak petinggi yang membelinya sebelumnya. Siapa pemuda ini? Tuan Wei benar-benar berhasil menjebaknya dengan segala cara. Kemiskinanku telah membatasi imajinasiku. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Wei, tapi aku tidak bisa menerima rumah ini. Liu Zongcheng hendak menghubungi penduduk itu ketika mendengar Ye Feng tiba-tiba berbicara. Ia hanya bisa berhenti dan menatap Wei Changfeng. Tuan Ye. Wei Changfeng ingin membujuknya lagi. Ye Feng segera memotongnya, saya tidak akan menerima hadiah tanpa imbalan apapun. Jika Tuan Wei bersikeras memberikannya, maka saya hanya bisa membayar Anda. Wei Changfeng tahu bahwa dia tidak akan menerimanya ketika dia melihat bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak. Saat dia sedang dilema, dia tiba-tiba melihat Lu Xiaolu dan Sudawang. Tadi, Ye Feng bilang dia ke sini untuk menemani temannya melihat-lihat rumah. Karena dia menolak, ya sudahlah, boleh saja dia memberikannya kepada temannya, kan? Ini bisa dianggap sebagai pemberian bantuan secara tidak langsung kepada Ye Feng. Memikirkan hal itu, dia buru-buru berkata, kalian berdua teman Tuan Ye. Suite mana yang kalian suka? Aku bisa kasih diskon 50%. Sudawang dan Lu Xiaolu terkejut. Diskon 50%. Mereka bisa meraup setidaknya beberapa juta jika dia menjualnya. Tepat ketika mereka berdua hendak berbicara, mereka mendengar Ye Feng berkata dengan dingin, mereka bukan temanku. Bahkan jika Tuan Wei memberikannya kepada mereka, aku tidak akan menghargai kebaikanmu. Bab 1082 Anda harus memenuhi standar ini, bukan? Mendengar ini, Wei Changfeng hanya bisa tersenyum canggung. Lupakan saja. Sudawang dan Lu Xiaolu langsung kecewa, bahkan ingin muntah darah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah menyinggung Ye Feng terlalu banyak setelah mengejeknya begitu lama. Karena alasan ini, mereka kehilangan kesempatan untuk meraup untung besar. Keduanya ingin sekali menangis, tetapi tidak ada air mata. Wei Changfeng ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda masih berencana menjual proyek desa Pulau Bambu Anda. Changfeng Real Estate ingin mengambil alih. Ketika Sudawang mendengar kata-kata, desa Pulau Bambu, dia segera menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Ye Feng mengangkat bahu, kamu bisa bicara dengan Chen Xuan tentang ini. Aku bukan pemimpin perusahaan. Wei Changfeng segera tersenyum meminta maaf. Tapi Anda bos besar Lingyun Real Estate. Saya butuh izin Anda sebelum bicara dengan Presiden Chen. Mendengar ini, Lu Xiaolu kembali tertegun. Ia menatap Sudawang dan berkata, bukankah Lingyun Real Estate membeli rumah-rumah di desa Pulau Bambu? Ekspresi Sudawang sudah muram. Ya, dia bos Lingyun Real Estate. Lu Xiaolu tiba-tiba menamparnya. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu kenal bos Lingyun Real Estate? Pembohong. Kebohongan Sudawang terbongkar saat itu juga, dan dia langsung menundukkan kepalanya. Lu Xiaolu segera menenangkan diri dan tiba-tiba berjalan cepat ke arah Ye Feng. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf atas kejadian sebelumnya. Saya memang mengatakan hal-hal itu kepada Anda. Bisakah Anda memaafkan saya? Ye Feng berbalik dan meliriknya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, karena aku tidak peduli. Lu Xiaolu buru-buru mengangguk. Ya, kaulah elang di langit. Kenapa kau peduli dengan suara roh putih kecil sepertiku? Sambil berkata demikian, dia berinisiatif memeluk lengan Ye Feng dan menggosok-gosokkannya. Ye Feng menarik lengannya dari pelukannya. Nona Lu, tolong jaga sikapmu. Lu Xiaolu tertegun sejenak. Ini pertama kalinya ia bertemu pria yang mengabaikan kebaikannya, tetapi ia langsung tersenyum dan menyapanya. Tuan Ye memang konservatif. Kita sudah berteman. Kenapa Anda begitu pemilih? Ye Feng memasang ekspresi tak tergoyahkan. Aku punya batas untuk berteman. Tidak semua orang bisa menjadi temanku. Kata-katanya membuat Lu Xiaolu sedikit malu, tetapi ia tetap tidak menyerah dan tetap bersikap ramah. Kalau begitu, jangan berteman lagi. Ayo. Baiklah, yang lainnya juga boleh. Sambil berkata begitu, ia mengedipkan mata pada Ye Feng. Ini bukan lagi sebuah petunjuk.
Ini jelas sebuah indikasi. Ye Feng tersenyum. Apa yang kalian lakukan? Kekasih. Lu Xiaolu tersenyum menawan. Tentu. Selama kamu setuju, aku tidak keberatan. Lin Qianqian menatap mantan teman sekamarnya dengan tak percaya. Bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu di depan umum? Bahkan dia sendiri merasa malu untuknya. Su Dawang bahkan lebih marah. Dikhianati oleh kekasihnya di depan umum sungguh merupakan penghinaan besar. Namun, Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Ia bahkan tidak berani bersuara. Adapun orang-orang yang menonton acara itu, mereka semua memiliki senyum jahat di wajah mereka. Faktanya, Lu Xiaolu memang cukup cantik. Meskipun kecantikannya tak tertandingi Lin Qianqian, ia bisa dibilang primadona kelas atas. Dengan wanita seperti itu yang mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukannya, mungkin tidak banyak pria yang bisa menolak. Namun, raut wajah Ye Feng berubah dingin. Ia meliriknya dengan jijik. Maaf, ambang batas untuk menjadi kekasihku sangat tinggi. Kau takkan mampu mencapainya. Lu Xiaolu buru-buru meraih tangannya. Kalau kau punya permintaan, katakan saja padaku. Aku bisa bekerja keras untuk mewujudkannya. Tidak mudah baginya bertemu dengan orang sebesar itu. Dia sungguh tidak ingin melepaskannya. Setidaknya, dia harus perawan, Ye Feng mencibir. Ah, Lu Xiaolu tertegun. Permintaan lain mudah dibuat, tapi ini, apakah sudah terlambat untuk memperbaikinya sekarang? Ye Feng mencibir. Dia segera memegang tangan Lin Qianqian dan berbalik untuk pergi. Kerumunan orang di sekitar memberi jalan bagi mereka dan menyaksikan mereka pergi. Lu Xiaolu jatuh ke tanah dan mulai meratap. Dia merasa seperti kehilangan segunung emas setelah kehilangan kesempatan sebesar itu. Karena mobil Ye Feng masih terparkir di restoran barat, Lin Qianqian naik taksi kembali untuk mengambil mobil. Dalam perjalanan ke restoran, Lin Qianqian tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Bukankah kau terlalu kejam pada Xiaolu? Maksudmu aku menolak dia menjadi kekasihku? Ye Feng menatapnya dengan senyum aneh. Bukan itu yang kumaksud. Kalaupun kamu mau menolaknya, nggak perlu bilang begitu, kan? Ekspresi Lin Qianqian agak tidak wajar. Kata-kata seperti apa? Tanya Ye Feng meskipun tahu jawabannya. Benar sekali. Ya, begitulah. Lin Qianqian menghindari tatapannya, wajah cantiknya memerah. Oh, maksudmu begitu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu mau jadi kekasihku, kamu harus bersih. Ye Feng tersenyum jahat sambil menatapnya. Kenapa kau menatapku? Lin Qianqian merasa seperti tertusuk jarum di bawah tatapannya. Ia buru-buru menarik diri. Ye Feng mendekat. Kamu harus memenuhi standar ini, kan? Bab 1083 Mengapa saya tidak dapat memahami apa yang Anda katakan? Tidak cocok. Wajah Lin Qianqian memerah sampai ke telinganya saat dia buru-buru berbicara dengan wajah dingin. Ye Feng berpura-pura terkejut. Kalau begitu, kau sudah tidak. Lin Qianqian panik. Siapa bilang aku tidak? Ye Feng bahkan lebih terkejut sekarang. Jadi, kamu. Kakak, berapa umurmu? Lin Qianqian langsung merasa malu dan marah. Ia segera melirik pengemudi di depan. Ye Feng, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan melawanmu. Bisakah kamu mengalahkanku? Baiklah, jangan marah. Tidak baik kalau kamu marah dan merusak kesehatanmu. Ya, sepertinya begitu. Dia sangat marah. Jelas sekali dia sudah menahannya terlalu lama. Ah, aku akan membunuhmu. Petik 2. Mungkin Lin Qianqian benar-benar marah. Untuk beberapa waktu setelah itu, apapun yang dikatakan Ye Feng kepadanya, dia akan tetap bersikap datar dan mengabaikannya. Setelah Ye Feng mendapatkan mobil, dia membawanya ke restoran kelas atas. Mereka berdua bertemu pasangan aneh itu di tengah makan. Kemudian, nafsu makan mereka terpengaruh oleh dua orang ini di ruang pribadi dan mereka tidak makan banyak. Sekarang, mereka memang sedikit lapar. Gadis manapun yang sedang marah pasti tak akan mampu menahan godaan makanan lezat. Setelah melihat begitu banyak makanan lezat, Lin Qianqian pun melahapnya dengan lahap. Melihat pipinya yang menggembung, seolah-olah dia ingin memakan Ye Feng sampai dia pingsan. Ye Feng menunggu sampai dia hampir selesai makan sebelum bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak marah lagi? Lin Qianqian mendengus dan menoleh ke samping. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. Tadi, dua orang itu mempermainkan kita. Kau bahkan belum sampai ke intinya. Katakan padaku, kenapa kau memanggilku hari ini? Ekspresi Lin Qianqian sedikit melunak, tetapi dia masih tidak menatapnya dengan saksama. Aku akan ke Jepang. Ye Feng tertegun. Tidak mungkin. Aku hanya bercanda. Apa kau harus kabur dari rumah? Lin Qianqian memelototinya. Ini bukan karenamu. Ini karena pekerjaan. Ye Feng semakin penasaran. Kamu yang mengurus toko barang antik. Apa kamu masih perlu ke Jepang untuk perjalanan bisnis? Ketika Lin Qianqian berbicara tentang pekerjaan, ia langsung serius.
Kami baru saja menerima kabar bahwa ada bos besar di Jepang. Karena perusahaannya tutup, asetnya telah disita. Dia punya banyak barang koleksi yang siap dijual dengan harga diskon. Bahkan ada banyak harta karun yang bocor dari Tiongkok di masa lalu. Kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk pergi ke Jepang untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah kami dapat menemukan beberapa celah. Ye Feng mengangguk sambil mendengarkan. Ini memang masalah serius, jika kita benar-benar bisa membeli beberapa potong, itu akan menjadi kontribusi besar bagi negara kita, jadi itu sebabnya kamu belajar bahasa Jepang, apakah ada gunanya belajar di menit-menit terakhir? Lin Qianqian akhirnya mengerti mengapa pria ini memintanya mengucapkan, Yamat. Ia memelototinya lagi. Kau tidak mendengarnya sebelumnya. Ye Feng tersenyum canggung. Aku mungkin akan pergi ke Jepang sebentar lagi. Kita lihat saja nanti, apa kita bisa pergi bersama. Giliran Lin Qianqian yang terkejut. Kamu juga mau ke Jepang? Apa yang kamu lakukan di sana? Ye Feng menyentuh hidungnya. Kau tahu aku orang yang berbakat. Aku akan ke sana dan melihat apakah aku bisa melamar pekerjaan sebagai aktor pria atau semacamnya. Lin Qianqian tahu bahwa dia mulai bersikap tidak senonoh lagi. Dia berdiri dengan marah dan berjalan keluar. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Ye Feng langsung menyusul, berhenti di situ, kok bisa ngomong gitu ke bos? Kamu yakin aku bakal pecat kamu? Silakan saja. Lagi pula aku tidak mau bekerja di bawah bos menyebalkan sepertimu. Itu, aku tidak bilang aku akan memecatmu. Lalu apa yang ingin kamu buka? Buka kuncupnya. Apa maksudmu dengan membuka kuncupnya? Benar sekali, apakah kamu pernah menerima kiriman? Ya, membuka kuncup berarti memecahkan membran itu. Oh, bagus sekali. Nanti aku izinkan kamu membuka kuncupku. Sebenarnya, kali ini sudah cukup. Mengapa? Karena, tahukah kamu, membran itu adalah sumber daya yang tidak dapat diregeneratif. Mengapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Kamu akan mengerti saat kamu dewasa. Ye Feng hendak mengirim Lin Qianqian kembali ke toko barang antik, tetapi saat dia mengemudi perlahan, 4 atau 5 mobil super tiba-tiba melaju melewatinya di sebelah kirinya. Weng! Sebuah tangan terulur dari jendela salah satu Ferrari 812 hitam dan memberinya jari tengah. Ye Feng tidak peduli dengan orang seperti ini, tetapi pada saat ini, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya, sistem telah mendeteksi peluang navigasi, silakan ikuti konvoi di depan. Sudut-sudut mulutnya langsung sedikit melengkung. Sepertinya ia sudah lama tidak merasakan sensasi balapan. Meskipun ia mengendarai BMW milik Chen Xuan hari ini, yang bukan merupakan alat balap yang ideal, itu tergantung pada siapa yang memilikinya. Sebagus apapun mobil, jika tidak ada pengemudi yang baik, ia hanya tumpukan besi tua. Ayo pergi, aku akan mengajakmu balapan. Ye Feng, apa yang kamu lakukan? Saat Lin Qianqian berteriak, BMW itu melesat pergi bagai pedang tajam. Kak Kun, sepertinya ada gadis cantik di BMW itu sekarang. Pria di kursi penumpang depan Ferrari 812 itu menoleh dan berkata kepada pria berambut cepak yang sedang mengemudi. Belum pernah lihat perempuan sebelumnya. Pengemudi berambut cepak itu dengan lihai mengendalikan mobilnya seperti ikan yang berenang di air. Tak ada tanda-tanda kemunduran. Kemampuan saudara Kun semakin meningkat. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang bisa memasuki kejuaraan Formula 1. Jika bukan karena halangan dari orang tuamu, kamu mungkin orang Tiongkok pertama yang memenangkan kejuaraan Formula 1, kata pria di kursi penumpang dengan ekspresi menyesal. Tidak apa-apa asal aku tahu aku punya kemampuan. Kenapa aku butuh kompetisi untuk membuktikan diri, kata pria berambut cepak itu dengan arogan. Benar. Dengan kemampuan balap saudara Kun, saya rasa tidak banyak orang di negeri ini yang bisa melampaui Anda, uji pria di kursi penumpang dengan tulus. Apa maksudmu tidak banyak? Tidak satu pun, kecuali dia bukan manusia, kata si rambut cepak dengan nada paling arogan. Namun baru saja dia selesai bicara, tiba-tiba sebuah bayangan merah terbang melewatinya di sebelah kiri. Sial, benda apa itu? Feng Shaokun tertegun selama beberapa detik sebelum dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah BMW merah yang terbang melewatinya. Sial, bukannya ini mobil yang barusan. Mobil pun bisa melaju secepat itu. Pria yang duduk di kursi penumpang langsung berseru. Ia baru saja mengacungkan jari tengah ke arah lawan bicaranya. Ia pasti telah membuat lawan bicaranya marah, jadi lawan bicaranya mengejarnya. Pada saat yang sama, suara konvoi lainnya datang dari walkie-talkie. Apa-apaan ini? BMW itu terlalu sombong, ya. Beraninya kau menyalip mobil kami. Bunuh dia. Kalau begitu, kita harus membunuhnya. Siapa lagi yang bisa bersikap sombong di depan kita? Tuan Muda Kun, berikan perintah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Haha, anggap saja ini sebagai pertandingan pemanasan untuk pertandingan malam ini. Feng Shaokun menatap BMW di depannya dan mencibir.
Aku paling benci melihat lampu belakang orang lain. Kalau begitu, bunuh saja dia. Begitu dia selesai berbicara, Ferrari 812 itu tiba-tiba melaju kencang dan mengejarnya bagaikan sambaran petir hitam. Beberapa mobil super di belakangnya juga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan mengikutinya. Bab 1084 Kesombongan membutuhkan modal. Apakah Anda memilikinya? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu mobil super melaju di tengah kemacetan lalu lintas, membuat pengemudinya ketakutan. Sialan, beraninya kamu balapan di jalan raya. Nggak takut mati. Para pewaris generasi kedua yang kaya ini terlalu arogan. Apa tidak ada yang akan melakukan apapun? Mobil seperti ini seharusnya tidak ada di jalan. Kalau sampai rusak, saya tidak akan mampu membelinya bahkan kalau saya bangkrut. Orang-orang ini terlalu terampil. Apakah mereka pembalap profesional? Harus diakui, keterampilan orang-orang ini memang hebat. Mereka mengemudi dengan sangat cepat, tetapi tidak ada yang mengalami kecelakaan. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Feng Shaokun mengendarai Ferrari 812 dan melesat ke depan. Ia semakin dekat dengan BMW merah di depannya. Jaraknya hanya kurang dari 10 meter. Mobil BMW itu tiba-tiba melaju lagi dan melewati celah di antara kedua mobil itu. Jarak antara kedua mobil itu sebenarnya sangat dekat. BMW itu hampir menempel di dekat kedua mobil itu. Jika ada sedikit penyimpangan, kemungkinan besar akan bertabrakan dengan kedua mobil itu. Sial, teknik ini sepertinya agak ganas, seru pria yang duduk di kursi penumpang itu segera. Feng Shaokun tersenyum. Menarik. Kemudian, ia melewati celah di antara kedua mobil itu tanpa terjadi tabrakan. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan ini. Setelahnya, 3 mobil lagi melewati celah tersebut, tetapi mobil keempat bertabrakan dengan mobil di sebelah kanan. Tepat saat pengemudi hendak mengumpat, mobil super itu perlahan mundur. Seorang pria yang duduk di kursi penumpang melemparkan 2 tumpukan uang tunai melalui jendela. Bro, maafkan aku. Setelah itu, mobil itu melaju kencang. Sopir itu begitu gembira sampai sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Ia hanya mengoleskan sedikit cat, tetapi sudah mendapat kompensasi 20.000 yuan. Ia telah meraup untung besar. Pada saat yang sama, Feng Shaokun sekali lagi mengejar BMW di depannya dan mengimbanginya. Pria yang duduk di kursi penumpang menurunkan kaca jendela. Bro, kemampuanmu lumayan. Kamu profesional, kan? Ye Feng berbalik dan meliriknya. Apakah pemain profesional punya kemampuan seperti itu? Pria itu langsung terhibur. Wah, sombong sekali. Lalu, dia menoleh ke arah Feng Shaokun. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang lebih sombong darimu. Feng Shaokun melirik Ye Feng, sombong itu butuh modal. Kamu punya modal. Dengan itu, dia mempercepat lajunya lagi. Ye Feng pun tak mau kalah. BMW-nya juga berakselerasi, dan kecepatannya tak jauh lebih lambat dari Ferrari. Kedua mobil itu melaju berdampingan di jalan, membuat para pengemudi di jalan tercengang. Pada saat ini, ada keadaan darurat di jalan di depan. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di depan jalur Ye Feng, tetapi ada banyak mobil yang menghalangi jalan. Jalur Feng Shaokun masih tanpa hambatan. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kau akan melampauiku sekarang. Feng Shaokun menatap Ye Feng dengan provokatif. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Mobil Ye Feng berjarak kurang dari 10 meter dari mobil di depannya. Dengan kecepatannya saat ini, ia akan tiba dalam sekejap mata. Dalam keadaan seperti itu, belokan tajam sangat berbahaya. Pilihan terbaik adalah memperlambat dan berhenti. Namun Ye Feng melakukan yang sebaliknya. Ia tiba-tiba membelokkan setir ke kiri. Kedua roda di sisi kanan BMW itu terangkat sepenuhnya dari tanah. Sepertinya mobil itu akan terbalik. Lin Qianqian, yang duduk di kursi penumpang depan, langsung berteriak. Ia memegang gagang pintu dengan kedua tangan dan tidak berani melihat lagi. Saat itu, Ye Feng hanya sedikit menyesuaikan setir. Mobil itu tetap seimbang. Mobil itu tidak terbalik, tetapi juga tidak berbelok ke kanan. Mobil itu hanya bergerak cepat dengan kedua rodanya. Sasis BMW itu nyaris menyerempet bagian belakang mobil di depan dan melaju ke jalur Feng Shaokun, dan kecepatannya tidak melambat sedikitpun. Aku tidak sedang menonton film fiksi ilmiah tadi, kan? Pria yang duduk di kursi penumpang tercengang. Ia menatap lampu belakang BMW itu dengan tak percaya. Feng Shaokun juga tercengang. Sebenarnya, tidak sulit baginya untuk melakukan apa yang Ye Feng lakukan. Ia yakin pengemudi profesional manapun bisa melakukannya. Namun, itu hanya terbatas di tempat latihan. Jika keadaan darurat seperti tadi, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Dampak dari kejadian tadi terlalu kuat. Kurasa itu kucing buta yang menabrak tikus mati, kan? Pria di kursi penumpang buru-buru mencari alasan yang menenangkan. Jika itu operasi normal,
maka kekuatan orang ini terlalu abnormal. Aku tidak peduli dia kucing buta. Lakukan saja. Feng Shaokun kembali tenang. Ferrari-nya kembali berakselerasi, ingin terus bertarung dengan pihak lawan. Namun pada saat itu, BMW merah itu tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat Feng Shaokun lengah. Seolah-olah ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memukul, tetapi akhirnya ia mengenai kapas. Dia segera menginjak rem dan menatap Ye Feng dengan marah. Kenapa berhenti? Lanjutkan kompetisi. Ye Feng menunjuk lampu lalu lintas di depannya. Sekarang lampu merah. Lalu, ia menampakkan senyum cerah. Giginya begitu putih berkilau di bawah sinar matahari. Bab 1085 jika dia benar-benar berbakat, aku ingin menjadikannya muridku. Perkenalkan, nama saya Feng Shaokun. Feng Shaokun melemparkan sekaleng Coca-Cola ke Ye Feng yang sedang bersandar di BMW. Halo, Ye Feng tidak menyebutkan namanya. Ia berbalik dan memberikan kokain itu kepada Lin Qianqian. Lin Qianqian memelototinya, tetapi tidak menerimanya. Ia ketakutan setengah mati sepanjang perjalanan tadi, dan belum pulih. Pada saat ini, beberapa supercar di belakang mereka juga mengikuti dan berhenti di pinggir jalan. 7 hingga 8 pria dan wanita berjalan mendekat. Kalian tidak mengemudi terlalu cepat, kan? Kita bahkan tidak bisa melihat bayangan kita. Siapa yang menang akhirnya? Perlukah bertanya? Tuan Muda Kun pasti menang. Benar sekali. Dengan kemampuan Tuan Muda Kun, apakah ada ketegangan dalam hasilnya? Tuan Muda Kun adalah seorang pria yang telah memasuki kejuaraan Formula 1. Adakah orang di negara ini yang bisa mengalahkannya? Semua orang langsung memuji Feng Shaokun. Feng Shaokun melambaikan tangannya. Jangan menyombongkan diri. Pemenangnya belum ditentukan. Ekspresi semua orang berubah kusam saat mereka menoleh ke arah Ye Feng. Sial, kemampuan kakak ini lumayan bagus. Dia benar-benar bisa bertarung seri dengan Tuan Muda Kun. Dan dia mengendarai BMW. Menarik. Kalau begitu kalian lanjutkan kompetisinya. Kita harus menentukan pemenangnya. Apa ini? Benar, benar. Teruslah berkompetisi. Feng Shaokun menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bersaing dengannya. Kalau dia mengendarai mobil seperti ini, tidak akan bagus kalaupun aku menang. Setelah berkata begitu, ia menoleh ke arah Ye Feng. Kita ada kompetisi malam ini. Berani ikut? Ye Feng merenung sejenak sebelum mengangguk. Tentu. Dia menduga misi sistem kali ini adalah pada Feng Shaokun. Kebetulan saja dia sudah lama tidak ikut balapan, jadi dia bisa pergi dan mencicipinya. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa dia benar-benar setuju, mereka tidak bisa menahan tawa. Bro, kamu bahkan gak tanya kompetisi apa itu dan kamu langsung setuju. Apa kamu gak terlalu percaya diri? Benar sekali. Malam ini, ada duel antara Tuan Muda Kun dan beberapa raja mobil bawah tanah yang Cheng. Apa menurutmu kau mampu melakukannya? Kompetisi bawah tanah semacam ini sangat berbahaya. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang. Aku sarankan kamu jangan ikut serta. Jangan bilang kamu mau bawa mobil ini ke balapan, hahaha. Semua orang mengejek Ye Feng karena berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka merasa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Feng Shaokun hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh, dan semua orang langsung berhenti tertawa. Jelas mereka sedikit takut padanya. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya main-main. Tapi kamu memang butuh mobil baru. Kalau kamu belum punya, aku bisa pinjamkan satu. Feng Shaokun menoleh ke arah Ye Feng. Aku bisa urus mobilnya sendiri. Di mana kita harus bersaing? Ye Feng tidak terpengaruh oleh orang-orang itu. Dia masih sangat tenang. Hal ini membuat Feng Shaokun semakin terkejut. Orang-orang seusianya pada dasarnya masih muda dan energi. Jika mereka sedikit lebih kuat, ekor mereka akan semakin arogan. Namun Ye Feng memperlihatkan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah dia tidak peduli untuk berdebat dengan orang-orang itu. Teluk Haitang, jam 7 malam. Dia segera melaporkan waktu dan tempatnya. Oke, sampai jumpa malam ini. Ye Feng melambaikan tangan, lalu berbalik dan masuk ke mobil bersama Lin Qianqian. Feng Shaokun menatap BMW itu dan terdiam lama. Tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Tuan Muda Kun, apa kau tidak terlalu meremehkan anak ini? Kau benar-benar berinisiatif mengajaknya ikut kompetisi, seorang pria ceroboh menghampiri dan berkata dengan nada sarkastis. Apa yang kau tahu? Feng Shaokun menatapnya dengan dingin. Saya hanya merasa Tuan Muda Kun belum pernah begitu menghargai orang lain sebelumnya. Agak aneh. Pria itu segera menyingkirkan tatapannya yang ceroboh dan menjelaskan sambil tersenyum. Feng Shaokun melihat ke arah Ye Feng pergi. Aku hanya merasa kemampuan anak ini lumayan. Dia memang bakat yang bisa diasah. Aku tidak memuji kemampuannya hari ini. Kita lihat saja besok. Kalau dia memang berbakat, aku ingin menjadikannya muridku. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir sangat terkejut. Astaga! Anak ini benar-benar beruntung.
Dia benar-benar menarik perhatian Tuan Muda Kun. Ya, untuk bisa menjadi murid Tuan Muda Kun, anak ini harus menghisap asap di makam leluhurnya. Sebelumnya aku ingin menjadikan Tuan Muda Kun sebagai guruku, dan aku memohon padanya selama lebih dari 2 bulan, tetapi dia tidak setuju. Dengan bakatmu, kau bahkan tidak sebaik aku. Apa Tuan Muda Kun akan menyukaimu? Saya juga memenangkan kejuaraan di kejuaraan amatir, oke. Beraninya kamu ngomongin kejuaraan amatir. Kalau kamu mau jadi murid Tuan Muda Kun, minimal kamu harus jadi juara profesional. Anak nakal ini benar-benar beruntung. Alasan mereka begitu iri pada Ye Feng bukan hanya karena ia bisa belajar keterampilan balap dari Feng Shaokun, tetapi terutama karena Tuan Muda Kun ini memiliki latar belakang yang kuat. Dengan guru seperti itu, mereka pasti akan memiliki pendukung yang kuat. Feng Shaokun perlahan menatap langit dan bergumam, kuharap kau tidak mengecewakanku. Aku tak sanggup berdiri di titik tertinggi. Seseorang harus mewujudkan keinginanku ini. Ye Feng awalnya berencana untuk membawa Lin Qianqian keluar untuk balapan mobil malam ini, tetapi ketika Lin Qianqian mendengar permintaannya, dia menggelengkan kepalanya seperti drum kerincing. Tidak peduli apa yang dikatakannya, dia tetap menolaknya tanpa ampun. Tak berdaya, Ye Feng bersiap pergi sendirian. Tepat saat dia kembali ke lingkungan Chen Xuan dan hendak pergi ke bengkel untuk mengendarai Blue Cham Knight miliknya, sesosok tubuh tiba-tiba menyerbu dari belakangnya dan menerkamnya. Kecepatan reaksi Ye Feng sangat cepat. Meskipun lawannya sangat lincah, ia tetap membalas dengan cepat. Tanpa menoleh, dia meraih pergelangan tangan lawan bicaranya dan mengayunkannya ke bahunya. Pembunuh yang dilemparnya ke udara tiba-tiba menjerit seperti suara perempuan. Suaranya terdengar familiar. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan menarik pihak lainnya ke dalam pelukannya. Namun, karena inersia, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah bersama pihak lainnya. Wanita itu tertekan oleh tubuhnya dan langsung berteriak kesakitan. Ye Feng, kau orang jahat besar, apa kau mencoba menghancurkanku sampai mati? Ye Feng menunduk dan langsung tercengang. Zhuang Xiaojiao. Bab 1086 Jika aku menikahimu, bukankah kakekmu akan menjadi kakek kita? Singkirkan kakimu yang bau itu. Wajah Zhuang Xiaoqiao dipenuhi dengan niat membunuh. Baru saat itulah Ye Feng bereaksi. Tangannya tampak mencengkeram kemaluannya. Kenapa kau? Kupikir ada yang ingin membunuhku. Sambil berbicara, ia menarik Zhuang Xiaojiao berdiri. Zhuang Xiaojiao menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan memelototinya. Aku tahu kau bersalah. Kau sudah menyinggung terlalu banyak orang. Aku khawatir kau bahkan tidak bisa tidur nyenyak, kan? Ye Feng menatapnya sejenak sebelum mengangguk puas. Kamu sudah pulih dengan cukup baik. Sepertinya kamu sangat patuh selama ini. Kamu tidak berlarian. Zhuang Xiaojiao marah mendengar hal ini. Dasar penjahat besar. Kudengar kau membuat keributan besar di kota judi. Itu hal yang menyenangkan, tapi kau tidak mengajakku. Aku benci kau. Ye Feng sedikit terkejut. Apa yang kulakukan di kota judi sudah menyebar ke Yang Cheng begitu cepat. Zhuang Xiaojiao mendengus. Bukan hanya Yang Cheng. Ini sudah menyebar ke ibu kota. Seseorang melaporkan kepada atasan bahwa kau menghancurkan sebuah keluarga di kota judi. Dampaknya sangat buruk dan mereka ingin menghukummu dengan berat. Ekspresi Ye Feng berubah. Tidak seserius itu, kan? Zhuang Xiaojiao meliriknya. Tidak seserius itu. Apa menurutmu kota judi adalah tempat yang melanggar hukum? Para petinggi sangat mengkhawatirkannya. Ye Feng tak bisa tenang lagi. Sepertinya ia telah meremehkan betapa pentingnya kota judi bagi para petinggi. Jika masalah ini benar-benar membuat beberapa petinggi tidak puas dengannya, itu tidak bagus. Zhuang Xiaojiao menatap ekspresi bingungnya dan tertawa terbahak-bahak. Haha, jadi ada kalanya kamu juga takut. Ye Feng menatapnya dengan serius. Omong kosong, aku juga orang biasa, kan? Siapa yang tidak takut memprovokasi orang penting? Zhuang Xiaojiao langsung terkikik. Jangan khawatir, kakekku sudah mengurusnya untukmu. Ye Feng sangat gembira. Benarkah? Zhuang Xiaojiao memasang wajah muram. Kakekku bilang aku akan menganggapnya sebagai balasan atas penyelamatan nyawaku. Kau tidak berutang apapun padanya di masa depan. Ye Feng menundukkan kepala dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatapnya. Selain kamu, apakah ada anggota keluargamu yang sakit? Lebih baik jika mereka menderita penyakit terminal yang tidak bisa disembuhkan. Zhuang Xiaojiao menatapnya dengan waspada. Kenapa kau bertanya begitu? Ye Feng berkata dengan serius, biarkan kakekmu berutang budi padaku sekali lagi, sehingga benda ini bisa menyelamatkan hidupku di saat-saat kritis. Zhuang Xiaojiao langsung memutar matanya. Dari apa yang kau katakan, berapa banyak lagi masalah yang ingin kau timbulkan? Ye Feng terkekeh. Siapa tahu? Biasanya, aku tidak membuat masalah, tapi masalah selalu datang padaku. Itu untuk berjaga-jaga. Kamu belum menjawabku. Apa kamu punya pasien lain di rumah?
Wajah Zhuang Xiaojiao dingin. Tidak. Ye Feng menatapnya. Kenapa aku tidak mengobati penyakit mentalmu juga? Dengan begini, kakekmu akan berutang budi lagi padaku. Zhuang Xiaojiao mengayunkan tinju kecilnya dan meninjunya. Kau yang gila. Ye Feng meraih pergelangan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, selain mengobati penyakit, aku punya cara lain. Zhuang Xiaojiao tak kuasa menahan diri setelah beberapa kali mencoba. Ia menatapnya dengan marah. Solusi apa? Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum nakal. Kalau aku menikah denganmu, bukankah kakekmu akan menjadi kakek kita? Kalau terjadi sesuatu pada cucu menantunya, dia tidak bisa diam saja, kan? Wajah cantik Zhuang Xiaojiao langsung memerah. Kau, apa kokodok yang bernafsu makan daging angsa? Siapa yang mau menikah dengan pria besar dan jahat sepertimu? Ye Feng tidak merasa malu. Ia justru merasa bangga. Banyak orang yang ingin menikah denganku. Kau telah mendapatkan tawaran yang sangat besar, jangan berkecil hati. Zhuang Xiaojiao begitu marah hingga ia tak bisa berkata-kata. Dadanya naik turun dengan hebat. Ye Feng takut dia akan marah lagi, jadi dia buru-buru mengganti topik, aku cuma bercanda. Katakan, kenapa kamu mencariku? Zhuang Xiaojiao semakin marah ketika mendengar kata-katanya. Kamu masih berani bertanya. Sudah berapa hari kamu kembali ke Yangcheng? Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Ye Feng terbatuk canggung. Aku punya banyak hal yang harus kuurus saat kembali, jadi aku tidak punya waktu untuk itu, kan? Zhuang Xiaojiao mendengus. Kamu punya waktu untuk membeli rumah dengan seorang wanita, tapi kamu tidak punya waktu untuk mencariku. Ekspresi Ye Feng membeku dan dia langsung berkata dengan marah, Zhuang Xiaojiao, kau mengirim orang untuk memata-mataiku lagi. Zhuang Xiaojiao menyadari bahwa ia telah keceplosan dan buru-buru menutup mulutnya. Tidak, aku tidak. Ye Feng menunjuknya dengan marah. Aku peringatkan kau, ini terakhir kalinya. Kalau ada lain kali. Zhuang Xiaojiao membusungkan dadanya tanpa rasa takut. Bagaimana kalau ada waktu berikutnya? Ye Feng menggertakkan giginya. Lain kali, aku akan memukul pantatmu. Zhuang Xiaojiao langsung malu dan marah. Beraninya kau. Mari kita lihat apakah aku berani, kata Ye Feng sambil berpura-pura bertarung. Ah, bu. Zhuang Xiaojiao buru-buru menutupi pantatnya dan melarikan diri. Ye Feng geli dengan penampilannya yang naif. Dia benar-benar badut. Kalau kamu tidak ada kegiatan lain, cepat kembali. Aku masih ada urusan malam ini. Zhuang Xiaojiao berjalan kembali dengan cepat. Ada apa? Ye Feng melihat arlojinya. Aku ada janji balapan dengan seseorang malam ini. Sudah waktunya, jadi aku harus berangkat. Mata Zhuang Xiaojiao berbinar. Balapan. Aku mau, aku mau. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin balapan denganmu. Jangan bercanda. Jantungmu lemah. Jangan mati di mobilku. Waktunya menguji kemampuan medismu. Kalau aku mati di mobilmu, itu buktinya kamu dukun. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan membawamu ke sana. Apakah kamu benar-benar tidak mengajakku? Tidak, aku pasti tidak akan membawanya. Kalau begitu, jangan menyesalinya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aduh, hatiku sakit sekali. Aku mau mati. Aku tidak bisa. Zhuang Xiaojiao menjerit kesakitan sambil jatuh ke tanah dan memeluk erat kakinya. Ye Feng tak berdaya. Kakak, apa kau mencoba menipuku? Zhuang Xiaojiao mendongak. Aku cuma mau menipumu. Ada apa? Kau mau mengajakku? Kalau kau tidak mengajakku, aku akan berbaring di sini dan tidak akan pergi. Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu kan wanita muda kaya, kenapa kamu bertingkah seperti anjing yang tidak tahu malu? Zhuang Xiaojiao mendengus. Aku anjing yang tak tahu malu. Kalau kau tidak membawaku, aku akan menggigitmu sampai mati. Guk guk guk. Ye Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, oke. Zhuang Xiaojiao segera bangkit dari tanah dan tersenyum. Kau tahu kesalahanmu dan bisa berubah. Kau tetap kawan yang baik. Ye Feng benar-benar dikalahkan olehnya. Raut wajahnya tampak putus asa. Bab 1087 seperti yang diharapkan dari seorang pembalap, kecepatannya sedikit cepat. Ye Feng baru mengetahuinya setelah bertanya kepada Zhao Fulin bahwa Teluk Haitang adalah tempat balap terkenal di Yangcheng, mirip dengan Teluk Kepiting di Zhonghai. Menurut statistik tidak resmi, jumlah korban tewas dalam kecelakaan akibat balap mobil setidaknya mencapai 2 digit. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya jalan ini. Oleh karena itu, Teluk Haitang mempunyai nama lain, Teluk Hantu. Ketika Ye Feng mengendarai Blue Cham Knight dan membawa Zhuang Xiaojiao ke Teluk Haitang, sudah banyak orang berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian aneh, rambut mereka dicat dengan warna-warni, minum bir di tempat kejadian, dan mengeluarkan gelombang teriakan dan lolongan hantu.
Untuk tempat seperti ini, tempat para berandalan berkumpul, kebanyakan gadis pasti akan ketakutan setengah mati saat datang pertama kali. Namun, Zhuang Xiaojiao memiliki hasrat yang luar biasa terhadap tempat-tempat seperti ini. Bahkan sebelum mobil berhenti, ia sudah tak sabar untuk keluar dari mobil dan bersenang-senang bersama. Ye Feng melihat raut wajah cemasnya dan merasa sakit kepala. Seharusnya dia tidak bersikap lunak. Siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Jika terjadi apa-apa padanya, bukankah orang tua keluarga Zhuang akan mengirim penembak jitu untuk menembaknya? Ketika mobil Ye Feng tiba, para pria dan wanita yang tadinya menangis dan melolong berhenti. Mereka menatap mobil super itu dengan heran. Astaga, ini Taipan sungguhan ya. Malam pesona biru. Sial, aku cuma pernah lihat mobil ini di majalah. Katanya cuma ada satu di dunia dan harganya ratusan juta. Aku nggak ngangka bisa lihat langsung hari ini. Ya ampun, ku dengar mobil ini dibeli oleh seorang Taipan misterius di sebuah pameran mobil. Aku tidak menyangka akan sehebat ini. Acara sialan banget. Bikin kulit kepalaku geli. Aku jadi pengen berlutut dan menyembahnya. Inilah yang seharusnya dikendarai manusia sialan. Mobil kita, yang harganya jutaan, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jika saya bisa mengendarai mobil ini, bahkan jika saya meninggal dalam kecelakaan mobil, itu sepadan. Mobil Ye Feng tak diragukan lagi merupakan senjata ajaib di mata setiap pembalap jalanan, dan langsung menjadi pusat perhatian. Zhuang Xiaojiao melihat tatapan orang-orang ini dan kesombongannya langsung meledak. Ia menepuk bahu Ye Feng. Lumayan, kau benar-benar membuatku bangga. Ye Feng memutar matanya. Apa maksudmu dengan memberi wajah? Kaulah yang punya wajah ini, oke. Nona Zhuang sedang bersemangat saat itu. Ia tidak lagi berdebat dengannya dan segera mendorong pintu mobil untuk keluar. Ye Feng menghela napas tak berdaya. Ia hanya bisa turun dari mobil. Sial, gadis ini cantik sekali. Aku takut dia gadis tercantik di Teluk Haitang. Jika aku duduk di kursi penumpang bersama gadis selevel ini, aku pasti bisa terbang ke langit. Berhentilah bermimpi. Kenapa kamu tidak lihat mobil yang dia kendarai? Kalau dia tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa mendapatkan gadis seperti ini? Bukannya cuma beberapa dolar yang bau. Apa dia hebat? Banyak pula perempuan yang tidak mau mendengar hal itu dan langsung mengajukan keberatan. Wanita itu memang cantik, tapi prianya juga sangat tampan. Lihat kepala babimu itu. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengannya? Benar. Kamu tidak bisa bersaing dengannya dalam hal uang, dan kamu tidak setampan dia. Beraninya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Tampan, bolehkah aku menyetir mobilmu? Aku bisa tidur denganmu semalam sebagai gantinya. Asalkan kau mengizinkanku berkeliling, aku akan tidur denganmu selama sebulan, haha. Harus dikatakan bahwa wanita yang bisa balapan mobil cukup berpikiran terbuka dan lebih banyak mengucapkan kata-kata holigan daripada pria. Ye Feng duduk di depan mobil dan meletakkan satu tangannya di bahu Zhuang Xiaojiao. Maaf, aku sudah punya pasangan. Kalau kamu mau tidur denganku, kamu harus antre di belakang dulu. Zhuang Xiaojiao melotot padanya namun tidak membantah. Kali ini gerombolan preman wanita makin heboh. Yo, aku sudah memberimu muka, dan kau masih saja bersemangat. Banyak sekali yang ingin tidur denganku, dan aku meremehkan mereka. Kenapa aku harus antri di sini? Tampan, bolehkah aku menyerobot antrean? Kamu bisa memasangnya di depan dan belakang. Kalian para pria sama sekali tidak mengerti wanita. Apa gunanya berpenampilan menarik? Kuncinya adalah cukup menggoda. Ya, adik ini jelas tipe cewek yang nggak bisa lepas diranjang. Dia nggak tahu cara main-main kayak kita. Kita bisa apa aja. Pernahkah kau dengar bahwa wanita terbuat dari air? Aku punya yang paling asteris. Ye Feng bisa dibilang veteran, tapi ia tak tahan dengan ejekan para holigan wanita ini. Ia menoleh ke Zhuang Xiaojiao dan tersenyum getir. Seperti yang diharapkan dari seorang pembalap, kecepatan mobilnya pun agak cepat. Zhuang Xiaojiao memelototi sekelompok wanita itu. Kalian yang menyetir mobil, kenapa kalian membawaku? Lagi pula, siapa bilang aku tidak bisa melepaskannya? Kalau aku melepaskannya, kalian semua yang kugabungkan tidak akan cocok untukku. Ketika sekelompok penjahat wanita mendengar serangan baliknya, mereka mulai mengepung dan menyerangnya. Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau belum yakin. Kalau begitu, ayo kita tanding nanti malam, iya. Aku cuma khawatir cowok ganteng ini nggak bakal sanggup bawa kita semua. Dia kurus banget, jadi kemampuannya di bidang itu mungkin nggak terlalu bagus. Tidak masalah. Dia bisa minum seado maru segenggam saja dan dia pasti bisa bertarung sampai fajar. Bertarung sampai fajar. Apa dia masih bisa diselamatkan? Pernahkah kau dengar bahwa meskipun kau mati di bawah bunga peoni, kau tetap bisa menjadi hantu romantis?
Mati di bawah begitu banyak peoni juga merupakan semacam kebahagiaan. Kelompok preman wanita ini, laju mobilnya, makin lama makin kencang, membuat orang tersipu dan jantung berdebar kencang. Semua lelaki di sekitarnya merasa iri dan cemburu. Para lelaki memiliki rasa teritorial yang kuat, dan para wanita ini awalnya menjadi target perburuan mereka. Namun, begitu Ye Feng tiba, ia langsung menjadi pusat perhatian mereka. Ia menjadi pusat perhatian. Semua pria menggertakkan gigi karena benci. Mereka diam-diam bertekad untuk memberi pria ini pelajaran berharga saat kompetisi nanti. Ye Feng tidak melanjutkan balapan dengan mereka. Ia melihat sekeliling, apakah Feng Shaokun belum datang. Mendengar pertanyaannya, seorang pria berambut kuning langsung bingung. Kenapa kau bertanya tentang Tuan Muda Kun? Ye Feng meliriknya dan berkata ringan, dia balapan denganku sore itu dan kami berakhir seri. Dia agak ragu dan memintaku datang malam ini untuk melanjutkan balapan. Aku sudah di sini setengah hari. Di mana dia? Apa dia takut? Wus. Suasana yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi sunyi dan semua orang menatapnya dengan tercengang. Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Dia bilang dia dan Tuan Muda Kun seri. Apa kau sedang menyombongkan diri? Dengan kemampuan Tuan Muda Kun, aku khawatir dia termasuk yang terbaik di negara ini, kan? Bisakah dia bertarung imbang dengan Tuan Muda Kun? Apa anak ini kabur dari rumah sakit jiwa? Sekarang dia ngomong sembarangan. Apa kau masih butuh Tuan Muda Kun untuk keluar demi orang sekecil itu? Aku akan bermain denganmu beberapa ronde dulu. Kurasa dia di sini untuk disiksa. Perkataan Ye Feng bagaikan menusuk tong mesiu. Terlihat bahwa Feng Shaokun memiliki banyak gengsi di antara orang-orang ini. Banyak orang langsung membuka mulut untuk membalas. Bahkan para wanita yang sebelumnya menggodanya mulai mengejeknya. Bab 1088 beri aku selusin pria seperti itu, terima kasih. Ye Feng menghadapi ejekan mereka dan tetap tersenyum. Sepertinya dia punya banyak penggemar. Kalau aku menang melawannya nanti, kalian tidak akan menangis, kan? Semakin banyak orang mendengarnya berbicara, semakin arogan ia. Mereka semakin marah. Beberapa orang yang pemarah ingin maju dan menggunakan kekerasan untuk menghalanginya. Saat itu, terdengar deru mesin beberapa mobil. Beberapa mobil super terlihat berbaris panjang sambil melaju kencang. Tuan Muda Kun ada di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak kaget, tetapi semua orang mengelilinginya. Suara mendesing. Ferrari 812 di depan melayang dengan indah dan berhenti di depan semua orang. Mobil-mobil di belakang mereka juga berhenti di posisi yang sama dan berbaris rapi. Pintu mobil terbuka, dan Feng Shaokun dan yang lainnya keluar dari mobil dengan anggun. Ah, Tuan Muda Kun terlalu tampan, iya. Itu benar-benar mahakarya di dunia. Tuan Muda Kun adalah pangeran tampanku. Dialah tipe yang bahkan bisa kuimpikan dalam mimpi basahku. Beginilah rupa pria tampan sejati. Dibandingkan dengannya, pria sombong tadi tidak ada apa-apanya. Kau menggunakan orang yang terlalu percaya diri itu untuk membandingkannya dengan Tuan Muda Kun. Apa kau sedang menghina Tuan Muda Kun? Dia pikir dia hebat hanya karena dia mengendarai Blue Cham Knight. Mobil yang bagus tergantung siapa yang mengendarainya. Bahkan jika Tuan Muda Kun mengendarai Wuling, dia masih bisa mengalahkannya. Dia bahkan tidak layak memakai sepatu Tuan Muda Kun. Sekelompok orang mengepung Feng Shaokun dan yang lainnya, dan suasana pun hampir tak terkendali. Melihat pemandangan ini, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Sepertinya ada penggemar yang tidak berakal di mana-mana. Namun, Zhuang Xiaojiao panik ketika melihat Feng Shaokun. Sial, kenapa dia? Ye Feng menatapnya dengan heran. Kau kenal dia? Ekspresi Zhuang Xiaojiao agak aneh. Aku tidak mengenalnya, aku akan kembali ke mobil dulu. Setelah berkata demikian, dia hendak masuk ke dalam mobil dengan panik. Feng Shaokun mungkin mendengar keluhan orang-orang itu. Ia mendongak dan melihat Zhuang Xiaojiao. Zhuang Xiaojiao, kenapa kamu ada di sini? Dia buru-buru mendorong semua orang menjauh dan berjalan mendekat. Zhuang Xiaojiao melihat bahwa ia tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa berpura-pura tenang. Haha, kakak Shaokun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Feng Shaokun melirik Ye Feng, lalu menatapnya dengan bingung. Kau ikut dengannya? Zhuang Xiaojiao tertawa canggung. Haha, ya, dia temanku. Feng Shaokun menariknya dan berjalan ke arah Ye Feng dengan marah, kau tahu dia sakit. Beraninya kau membawanya ke tempat seperti ini. Apa kau mau mati? Zhuang Xiaojiao buru-buru menjelaskan, saudara Shaokun, jangan salahkan dia. Aku yang memaksanya datang. Feng Shaokun memelototinya. Kau tidak tahu apa yang terjadi padamu. Apa kau ingin mati? Zhuang Xiaojiao buru-buru melompat-lompat di tempat.
Aku belum memberitahumu. Aku sudah sembuh dari penyakitku. Dialah yang menyembuhkanku. Feng Shaokun langsung mencibir. Kau pikir aku tidak tahu keadaanmu? Apa penyakitmu bisa disembuhkan? Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Sambil berbicara, ia berbalik menatap Ye Feng dengan dingin. Bawa dia kembali seperti kau membawanya ke sini. Kalau terjadi apa-apa padanya, kujamin kau akan menyesal dilahirkan. Banyak wanita di tempat kejadian memandang Feng Shaokun dengan penuh kegilaan. Wah, Tuan Muda Kun tampan sekali. Dia tetap tampan bahkan saat sedang marah. Tuan Muda Kun sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Anak itu tadi sangat sombong, tapi sekarang dia bahkan tidak berani kentut setelah dimarahi Tuan Muda Kun. Dia tidak akan berani meskipun dia punya 2 nyali. Kenapa dia tidak melihat status Tuan Muda Kun? Jadi, gadis itu kekasih Tuan Muda Kun. Tidak ikut balapan hari ini. Apa kau sedang memulai cinta segitiga? Bukankah ini lebih baik daripada balapan? Saat rival cinta bertemu, mata mereka memerah. Dia bahkan berani merebut wanita Tuan Muda Kun. Orang ini pasti sudah memakan isi perut beruang atau macan tutul. Set, jangan ngomong apa-apa. Kita lihat saja nanti reaksi anak ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjawab? Sekalipun dia punya nyali, dia tidak akan berani membantah Tuan Muda Kun. Di bawah tatapan semua orang, Ye Feng tetap tersenyum. Aku akan bertanggung jawab atas dirinya di masa depan. Selama aku masih hidup, dia tidak akan mati. Bahkan jika Raja Neraka datang, itu akan sia-sia. Sial, bukankah kata-kata manis ini terlalu lembek? Percuma saja kalau Raja Neraka datang. Dia terlalu mendominasi. Demi wanita yang dicintainya, dia berani menyinggung Tuan Muda Kun. Bukankah pria ini terlalu berani? Kenapa aku tidak boleh bertemu pria seperti itu? Dulu, semua pria yang kutemui itu pengecut. Kalau mereka menemukan sesuatu, mereka akan bersembunyi di balik pantatku. Beri aku selusin pria seperti itu, terima kasih. Sekelompok wanita langsung terkesan dengan aura dominan Ye Feng, dan mereka memandang Zhuang Xiaojiao dengan iri. Zhuang Xiaojiao juga menatap Ye Feng dengan mata besarnya, jantungnya berdebar kencang. Orang ini terlihat sangat tampan sekarang. Bab 1089. Apa kalian berdua sedang mempermainkanku? Feng Shaokun jelas tidak menyangka Ye Feng berani membantahnya di depan umum. Ia tertegun beberapa detik sebelum akhirnya meluapkan amarahnya karena malu. Bocah, kau benar-benar ingin mati. Saat dia berbicara, dia hendak melakukan suatu gerakan. Namun, Zhuang Xiaojiao tiba-tiba berdiri di antara mereka. Kakak Shaokun, ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan bertengkar. Feng Shaokun tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melindunginya sekarang? Zhuang Xiaojiao menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Tidak, aku sebenarnya melindungimu karena kau tidak bisa mengalahkannya. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Tapi ketika dia mengatakannya, Feng Shaokun sangat marah sampai hampir muntah darah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Kau bercanda. Kau kan tahu kekuatanku. Zhuang Xiaojiao mengangguk dengan serius. Aku bilang kau tidak bisa mengalahkannya karena aku tahu kekuatanmu. Dia memang lebih kuat darimu. Feng Shaokun sangat marah, tetapi ia tak kuasa menahan amarahnya. Zhuang Xiaojiao, aku tanya lagi. Kau mau pergi? Zhuang Xiaojiao berbalik dan memeluk lengan Ye Feng. Kalau dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Feng Shaokun menoleh dan menatap Ye Feng dengan mengancam. Kau mau tersesat atau tidak? Ye Feng menatap Zhuang Xiaojiao. Kalau dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Feng Shaokun merasa seperti baru saja meninju kapas. Apakah kedua orang ini mencoba mempermainkannya? Zhuang Xiaojiao, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau jantungmu bermasalah lagi, kau bisa mati. Ia menahan amarahnya dan mencoba membujuk Zhuang Xiaojiao lagi. Zhuang Xiaojiao memutar matanya dan berkata, kau boleh melepaskanku kalau kau mau, tapi kau harus berlomba dan mengalahkannya dulu. Aku janji akan segera pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Feng Shaokun menoleh untuk melihat Ye Feng. Ye Feng langsung mengangguk. Asalkan kau menang melawanku, aku akan segera membawanya pergi dan takkan pernah kembali lagi. Feng Shaokun sangat marah hingga tertawa. Kalian berdua mau duet denganku. Baiklah, aku beri kalian kesempatan. Asal kalian bisa masuk 3 besar, aku janji tidak akan peduli lagi padanya. Setelah itu, dia berjalan kembali dengan tenang. Masuk ke mobil dan mulai kompetisinya. Oh, saatnya kompetisi. Suasana langsung dipenuhi teriakan dan lolongan. Banyak orang kembali ke mobil mereka satu persatu untuk bersiap menghadapi kompetisi. Ye Feng menunjuk penonton yang sedang menonton pertunjukan, lalu menoleh ke Zhuang Xiaojiao. Pergi dan saksikan pertarungannya bersama mereka.
Zhuang Xiaojiao langsung menolaknya. Tidak, aku ingin ikut kompetisi denganmu. Ye Feng cemas ketika mendengar ini. Kak, ini bukan lelucon. Meskipun kondisimu sudah jauh lebih baik, masih banyak risikonya. Kamu, Zhuang Xiaojiao menyela. Aku mengerti situasiku sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tidak ada tapi. Aku sudah siap. Jangan biarkan mereka menunggumu. Cepat masuk ke mobil. Zhuang Xiaojiao tidak menunggu jawabannya dan duduk kembali di kursi penumpang. Ye Feng merasa sakit kepala. Ia sudah menyesal membawa wanita ini ke sini, tapi sudah terlambat. Ia hanya bisa kembali ke mobil tanpa daya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada sekitar selusin mobil yang berpartisipasi dalam balapan ini. Semuanya melaju ke garis start dan terus menginjak pedal gas. Mesinnya mengeluarkan deru yang memekakkan telinga. Wah, adegan ini seru banget. Seru banget. Zhuang Xiaojiao, yang duduk di kursi penumpang depan, sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Jangan terlalu gelisah, iya. Kalau terjadi apa-apa, kakak Shaokunmu tidak akan memaafkanku. Ye Feng memelototinya dengan marah. Ia sengaja menekankan kata, kakak Shaokun, dengan sedikit rasa cemburu. Zhuang Xiaojiao tersenyum padanya. Ada apa? Kamu cemburu? Aku dan kakak Shaokun sebenarnya tidak ada apa-apa. Ye Feng bertanya dengan bingung, siapa Feng Shaokun ini? Bagaimana kalian bertemu? Zhuang Xiaojiao memutar matanya. Aku tidak memberitahumu. Ye Feng mematikan mesin. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan mundur dari kompetisi. Zhuang Xiaojiao panik. Apa yang kau lakukan? Pertandingan akan segera dimulai. Kenapa kau mematikan mesinnya? Ye Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Jawab pertanyaanku dulu. Sebelum Zhuang Xiaojiao sempat berkata apa-apa, ia mendengar peluit di depannya. Belasan mobil melesat seperti anak panah. Ah, mereka sudah pergi. Cepat pergi, Zhuang Xiaojiao panik dan mendesaknya. Ye Feng hanya menatapnya dengan tenang dan tidak berbicara. Zhuang Xiaojiao menggigit bibirnya. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya kepadamu tanpa izin dari saudara Shaokun. Lagi pula, dia pasti punya latar belakang yang kuat. Aku mohon padamu, cepatlah dan berkendara. Ye Feng melihat bahwa wanita itu menolak untuk mengatakan apapun. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikannya. Ia tidak mempersulitnya dan menyalakan mobil lagi. Pada saat ini, penonton di sekitarnya sudah mulai berdiskusi. Kenapa malam pesona biru ini belum juga berakhir? Apa yang kau tunggu? Mobilnya mogok tadi. Jangan bilang kamu takut banget sampai nggak bisa nyetir. Apa-apaan, dia benar-benar membuat mobilnya ketakutan setengah mati. Bukankah kualitas psikologisnya terlalu buruk? Tentu saja. Bagaimana mungkin dia tidak gugup saat aku bertanding dengan Tuan Muda Kun? Sudah cukup bagus dia tidak mengompol. Aku punya beberapa ekspektasi padanya. Aku tidak menyangka dia begitu tidak berguna. Dia benar-benar bantal bersulam. Sungguh sayang jika mobil sebagus itu terbuang sia-sia. Selatan. Tepat saat semua orang berdiskusi, Blue Cham Knight telah berubah menjadi petir ungu dan mengejar mobil-mobil di depan. Kamu sudah sangat lambat di awal. Apa kamu masih bisa mengejar? Kurasa ini sulit sekali. Para peserta malam ini semuanya ahli. Bahkan jika mereka sedikit lebih lambat, akan sangat sulit untuk mengejar. Menurutmu siapa yang akan menang malam ini? Ada yang perlu ditanyakan. Pasti Tuan Muda Kun. Kurasa itu Yun Tianchuan. Dia dewa balap di kota selatan. Sejauh ini, dia belum pernah kalah lebih dari 100 kali. Saya rasa Li Yongchao juga lumayan. Saya dengar Bugatti-nya sudah dimodifikasi oleh ahlinya, dan performanya jauh lebih baik. Kemampuan Li Yongchao juga lumayan. Dia benar-benar lawan yang tangguh bagi Tuan Muda Kun. Saat semua orang sedang berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berseru, Li Yongchao telah disusul. Ada drone yang melacak dan merekam di lokasi kompetisi, dan para penonton dapat menyaksikan pertandingan secara langsung. Mendengar seruan ini, semua orang bertanya. Disusul siapa? Siapa yang menyalipnya? Ketika semua orang melihat kejadian itu, mereka langsung membuka mulut karena terkejut. Bayangan ungu bergerak cepat di malam hari bagaikan hantu. Malam pesona biru. Saat semua orang mengobrol, Blue Cham Knight milik Ye Feng telah memasuki 3 teratas tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimana dia melakukannya? Apa-apaan ini? Ya, bukankah dia yang terakhir memulai? Dia sudah masuk 3 besar secepat ini. Putar ulang dengan cepat dan lihat apa yang terjadi. Ya. Cepat putar ulang. Semua orang buru-buru mendesak. Petugas yang mengoperasikan peralatan itu buru-buru memutar ulang video yang baru saja diambilnya. Lalu,
semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. Bab 1090 dari mana datangnya Tuhan ini? Karena langit sudah gelap, pemandangan di sekitarnya tidak terlihat jelas, tetapi mobil Ye Feng terlalu mencolok. Bahkan di malam hari, mobil itu begitu mencolok. Blue Cham Knight bagaikan peri ungu, melesat menembus malam dengan kecepatan tinggi, berbelok dari satu tikungan ke tikungan lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia berhasil menyusul mobil pertama. Pengemudi mobil itu juga seorang ahli dan ingin menghalangi jalannya. Namun, Ye Feng hanya berpura-pura. Pertama-tama ia berpura-pura menyalip mobil dari arah kanan. Mobil itu berbelok ke kanan, tetapi pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menambah kecepatan dan menyalipnya dari kiri. Setelah itu, situasi menjadi tidak terkendali dan Blue Cham Knight meninggalkan satu demi satu mobil di belakang. Saat semua orang melihat Blue Cham Knight meluncur melalui kegelapan bagaikan air mengalir, mereka merasa seperti akan mencapai klimaks. Astaga, ini sangat mencolok sampai kulit kepalaku mati rasa. Bukankah operasi ini terlalu hebat? Menyaksikan operasinya sungguh menyenangkan. Dari mana Tuhan ini berasal, apakah ada yang mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Secara logika, seharusnya tidak begitu. Dengan keahliannya, dia seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Jangan bicara lagi, dia sudah menangkap Li Yongchao. Semua orang melihat kembali ke layar lebar dan melihat bahwa Blue Cham Knight telah menyusul Bugatti milik Li Yongchao. Li Yongchao memang raja mobil bawah tanah yang Cheng. Ditambah dengan Bugatti modifikasi ini, kekuatannya memang sangat kuat. Ye Feng mencoba menyalip mobil itu beberapa kali, tetapi dia dihentikan oleh pihak lain. Hahaha, aku sudah tahu. Bagaimana bisa begitu mudah melampaui Dewa Chao? Benar sekali. Bugatti God Chao memang luar biasa. Performanya sungguh luar biasa. Keterampilan anak ini memang tidak buruk, tapi masih ada celah antara dia dan Dewa Chao. Bahkan jika dia ingin melampaui Dewa Chao, dia harus membayar harga tertentu. Semua orang berspekulasi tentang pertandingan berikutnya, tetapi hasilnya tidak terduga. Tepat saat Bugatti dan Blue Cham Knight memasuki sudut 35 derajat, Bugatti melambat dan bersiap memasuki tikungan. Namun, Blue Cham Knight tidak melambat. Malah, ia kembali melaju kencang. Ya Tuhan, apa dia mencoba menyalip kita dari sini? Apa kau gila? Ini pojok maut. Kalau berani ngebut di tempat kayak gini, apa kau pikir kau nggak bakal mati cepat? Ya ampun, aku bahkan nggak berani lihat. Bisa mati nih. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Semua orang terkejut dengan tindakan Ye Feng. Jelas, Li Yongchao juga ketakutan dengan gerakan aneh lawannya. Bugatti itu kembali melambat untuk menghindari tabrakan dengan lawan. Pada saat ini, Blue Cham Knight melaju melewatinya dan melakukan gerakan seperti yang biasa dilakukan, meninggalkan Bugatti jauh di belakang. Video terus diputar, tetapi para penonton tertegun dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Sial, jantungku hampir copot. Aku ketakutan setengah mati. Ya, aku sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali aku menonton pertandingan yang begitu menegangkan. Terlalu menakutkan. Bukankah Tuhan ini terlalu galak? Siapapun pasti takut dengan operasi sembrono seperti ini. Aku nggak tahan lagi. Aku bakal jadi vangelnya. Aku suka gaya liar kayak gini. Hahaha, seru. Hanya Feng Shaokun dan Yun Tianchuan yang tersisa di depannya. Kalau tidak ada masalah, setidaknya dia bisa masuk 3 besar. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba bertanya, menurut kalian, apakah dia punya harapan untuk memenangkan kejuaraan? Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka tertawa. Kau bercanda. Semudah itukah memenangkan kejuaraan? Benar. Apalagi Tuan Muda Kun, bahkan Yun Tianchuan pun tidak semudah itu untuk dihadapi. Yun Tianchuan adalah dewa balap di kota selatan. Sebelum Tuan Muda Kun muncul, dia adalah bos balap bawah tanah di Yangcheng. Bagaimana dia bisa menang semudah itu? Meskipun mobil Li Yongchao bagus, masih ada jarak antara dia dan Yun Tianchuan dalam hal teknologi. Jika kau menginginkan Tuan Muda Ying Kun, mari kita lewati Yun Tianchuan terlebih dahulu. Meskipun aku sangat mengagumi anak ini, jika dia ingin menang melawan 2 dewa di depannya, dia harus curang. Set, berhenti ngomong. Ayo cepat nonton pertandingannya. Sementara itu, Yun Tianchuan, yang sangat diharapkan semua orang, sedang mengemudikan McLaren 720S-nya dengan cekatan. Matanya tertuju pada Feng Shaokun di depannya. Dalam pertandingan hari ini, satu-satunya targetnya adalah Feng Shaokun. Dia tidak memandang siapapun. Seorang gadis yang duduk di kursi penumpang berkata dengan nada menyanjung, "Saudara Chuan, kita sudah meninggalkan orang-orang itu." Bibir Yun Tianchuan sedikit melengkung. Mereka cuma orang-orang tak berguna. Apa gunanya mengalahkan mereka? Kalau mau menang, kita harus menang melawan yang terkuat. Gadis itu menatapnya dengan penuh kasih sayang.
Kakak Cuan adalah yang terkuat di hatiku. Yun Tianchuan dengan cekatan berbelok di tikungan. Terkuat atau tidak, kau tak perlu mengatakannya dengan mulutmu. Kau harus membuktikannya dengan kekuatanmu. Mata gadis itu berbinar-binar. Kau sudah membuktikan diri. Bukankah kau baru saja meninggalkan Li Yongchao? Kudengar dia sangat kuat. Yun Tianchuan juga tampak bangga. Kekuatan Li Yongchao memang lumayan, terutama mobilnya. Sangat bertenaga. Di antara orang-orang ini, hanya aku dan Feng Shaokun yang bisa menekannya. Yang lain semuanya sampah. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar deru mesin yang dahsyat di belakangnya. Li Yongchao mengejar secepat itu. Gadis itu melirik ke kaca spion dengan rasa ingin tahu, lalu tercengang. Sepertinya, itu bukan Li Yongchao. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.